Ya, Baik, Bu. Bu. Baik, ini saya share dulu tampilannya. Langsung ke proyeknya ya. Baik, untuk proyeknya mungkin Anda ada yang bingung, Bu, kok beda dengan yang kemarin? Sebetulnya nggak beda ya. Jadi ini kan saldo awal, kode rekening dan sebagainya atau kode akun. Ini saya siapkan di sini ya. Ini cuman nama-namanya aja saya perjelas karena memang saya bikinnya nggak di Google Drive, saya bikinnya di apa namanya Excel, tapi relatif sama lah, masuk itu ya. Jadi di sini kode akunnya Anda bisa menyesuaikan sendiri. Jadi di sini saya bikin kas, bank, katakan ini nama apa namanya orangnya ya, atau mahasiswanya. Ini saya kan harus mengarang indah ya, karena saya sudah nggak jadi mahasiswa, jadi saya harus membayangkan kira-kira transaksi selama sebulan apa yang Anda lakukan. Ya, itu seperti apa. Jadi di sini ada kas dan bank, ada e-money, ada investasi trading, atau mungkin Anda kalau punya pekerjaan-pekerjaan lain, investasi lain, ya bisa Anda masukkan di sini investasinya. Kemudian persediaan makanan, kalau misalnya Anda punya persediaan skincare, body care, ada di sini. Kemudian ada piutang, ada kos dibayar di muka. Ya, ini saya beri kode seperti ini. Nah, kemudian untuk aset tetap, di sini saya membayangkan di kos-kosan ya. Saya membayangkan di kos-kosan ada aset tetap berupa apa saja, misalnya ada HP, ada kendaraan, ada laptop ya. Anda sebagai anak kos kan mestinya 3 ini mesti ya punya ya. Kemudian misalnya Anda beli rak-rakan, beli kipas angin, kalau yang misalnya kosnya sudah ada AC-nya, mungkin Anda tidak butuh kipas angin ya. Magicom kalau yang masak sendiri, atau kalau misalnya Anda punya kompor dan sebagainya, silahkan kalau misalnya Anda mau tulis. Kemudian di sini ada outfit baju Anda ya, baju atasan, bawahan. Kemudian misalnya Anda mau memasukkan underwear, Anda memasukkan outfit lain-lain, mungkin yang cewek punya hijab, pasmina, dan sebagainya, yang cowok mungkin punya topi, punya apa ya, aksesoris bisa dimasukkan situ. Kemudian ada footwear, sandal, sepatu, dan sebagainya, kaos kaki, dan sebagainya. Ya, kemudian di setiap aset tetap yang Anda miliki harus ada akumulasi depresiasi. Nah, ini nanti harus kita hitung. Harus kita hitung. Kemudian ada hutang lancar. Ya. Kemudian ada, kalau misalnya ada loh ya, kalau misalnya ada hutang jangka panjang, kita masukkan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu misalnya yang 5 tahun ke atas ya. Hutang lancar itu 1 tahun lah ya. Ya mungkin kalau misalnya hutang jangka panjang Anda bikin yang 3 tahun ke atas boleh. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas di sini katakanlah modal orang tua. Ya. Kemudian ada pendapatan dan ada keuntungan lain-lain. Misalnya kalau Anda trading dapat keuntungan, Anda bisa masukkan di sini. Ini merupakan bagian dari pendapatan. Ya, kalau misalnya Anda punya pendapatan, Anda kerja dan sebagainya bisa dibuatkan pos pendapatan. Kemudian ada beban, aneka beban yang mungkin muncul, ya bisa dimasukkan di sini. Misalnya Anda sebagai anak kos, bayar kos-kosan, kemudian kalau misalnya Anda nggak kos, ya berarti Anda nggak perlu bikin beban kos. Kemudian aneka iuran, komunikasi, termasuk beli pulsa dan sebagainya, ya. Kemudian konsumsi, persediaan makanan konsumsi ini yang Anda makan sehari-hari ya. Kemudian termasuk jajan, kemudian ada persediaan makanan, kalau misalnya Anda anak kos beli Indomie, beli gula teh dan sebagainya ya. Kemudian persediaan skincare, body care, kemudian beban transportasi termasuk di dalamnya mungkin maintenance kendaraan Anda bisa dimasukkan di sini. Ya, beli bensin, parkir, terus apa mana, nyuci motor, ganti oli, servis, Anda bisa masukkan ke beban transportasi.
Kemudian ada misalnya, katakanlah di sini saya membayangkan mahasiswa ya, yang hobinya nge-gym. Ya. Kemudian di sini ada beban ZIS. Kalau misalnya Anda mau bikin di sini ada beban entertainment, silahkan. Kalau misalnya Anda rutin entertain diri Anda sendiri buat healing, Bu, ya silahkan. Anda bikin beban untuk khusus untuk healing. Ya. Kemudian ada ZIS, zakat, infak, sedekah. Kemudian beban lain-lain yang kira-kira tidak rutin, ya bisa Anda masukkan di sini. Tidak rutin itu misalnya belum tentu Anda 2 bulan sekali melakukan, Anda bisa masukkan di sini. Ya. Kemudian di sini ada rangkaian beban depresiasi, ini harus matching dengan yang ada di sini. Jadi aset tetap, akumulasi depresiasi, dan beban depresiasi ini harus muncul sama dengan yang ada di atas. Ya. Ini adalah kode akun atau kode rekening dengan akun yang dibutuhkan dalam contoh proyek ini. Ya. Kemudian di sini ada kas. Katakan di awal Desember atau di akhir November ada uang kas 127, orang itu mahasiswa tersebut pegang uang 127 tunai, kemudian ada saldo di bank 74.500, ada e-money, ada investasi trading, ada persediaan makanan, dia hitung-hitung, misalnya dihitung dulu, oh saya punya persediaan makanan apa aja. Kalau Anda tidak yakin misalnya, wah udah lupa, Bu, oke lah, katakan dinolkan. Kemudian persediaan skincare, body care. Kalau Anda bisa berhitung, oh ini kira-kira masih sisa sekian, silakan dihitung. Ya, jadi ini divaluasi aja. Anda kira-kira sisanya pada saat tanggal tersebut masih ada berapa. Ya, kemudian piutang. Kemudian piutang itu kalau ada orang yang utang ke Anda, teman Anda utang ke Anda bisa dimasukkan di sini. Kemudian ini kalau dibayar di muka kok angkanya seperti ini, nanti saya jelaskan ya. Jadi ini kebetulan kosnya bayarnya per 3 bulan. Nanti hitung-hitungannya saya tunjukkan ya. Ini kemudian ini aset tetap. Angka ini dapat dari mana? Ya, nanti saya tunjukkan di sheet depresiasi. Nah, sudah muncul angka ini. Kemudian termasuk ada hutang lancar. Misalnya si anak ini punya hutang lancar 1 juta. Ya, udah ini saya total semua. Ya, ketemulah angka ini. Ya, sum C3 sampai 49. Ya, ini merupakan penjumlahan dari C3 ini sampai C49. Nih, di 49. Oh, ini betulnya tekan 14 mengisor ekonomi. Sampai habis boleh. Ya, ya misalnya tak habiskan ya. C3 sampai ya 49. Sama aja lah sebetulnya. Sampai 63. Nih, sama sistem sama. Karena memang aslinya jumlahnya sama. Kalau seperti ini saya tinggal kopikan aja nih sama. Ini berubah jadi D3, D63 ya. Udah. Kolom D3 sampai D63. Nah, 51 ini kan sudah ketemu ya. Ini kurangkan ada akumulasi depresiasi. Ini hitungnya dari mana? Nanti dari sheet depresiasi saya tunjukkan. Setelah angka ini muncul, hutang lancar muncul, tinggal modal orang tua. Modal orang tua ini dari mana? Ini semua yang ada di sini, ya, dikurangi semua yang ada di sini, ya, sampai dengan sini. Nah, ini adalah modal yang diberikan orang tua kepada Anda. Ya, seringkali orang tua ini modali macam-macam, entek terus, entek terus. Nanti Anda akan lihat betapa orang tua Anda itu sering modali Anda, tapi hasilnya balik lagi, ya. Modali sama kayak hasilnya apa? Seperti itu. Oke, kembali ke sini ya. Di sini udah ketemu yang di sini ya. Sekarang kita tinggal bicara aset tetap. Oh, mulai dari sini, kos dibayar di muka,
aset tetap sampai ke beban depresiasi. Ya, ini saya pindah ke sheet depresiasi. Kalau masih bingung, Anda bisa panggil saya ya. Ini saya nggak bisa lihat Anda apa namanya angkat tangan pokoknya orang ngerti. Oke, katakan HP. HP ini yang ada di sini tak gesernya dulu. Ya gimana Rafif? Boleh sondeloi. Tak kira rai sondeloi. Oke. Mau tanya apa? Nggak jadi nanya. Jajal dok. Oke, kembali ke sini ya. Oke, Fahmi, mau tanya apa? Halo, Fahmi Iya Habibullah. Bu, iya Bu. Yang itu Hmm, tadi Bu, yang apa modal apa depre de depresiasi. iya yang pengurangan per tahunnya Bu. Yo, nah, makanya ini nanti dijelasin di sini sheet yang depresiasi ini. Kan kita ngitung dulu ini, misalnya HP, angka ini Iya 3 juta dapat dari mana, akumulasi depresiasinya dapat dari mana gitu kan. iya iya. Ya, ini saya pindah ke sheet depresiasi. Di contoh saya ada sheet depresiasi. Ya, di sheet depresiasi ini katakan HP ini dulu dibeli secara kredit tanggal 31 Juli 2024 dengan pembayaran 500.000 selama 6 bulan. Katakan seperti itu ya. Beli kredit pakai pay letter ya. Nah, pada saat perolehan itu kan 31 Juli ini 2024 ya. Kita menggunakan saya tak matiin dulu nih. Sorry, tak matikan ya. Oke, depresiasi. Di sini kita menggunakan metode penyusutan garis lurus. Garis lurus itu gampang, cuman tinggal dibagi berapa bulan, gitu aja. Misalnya atau berapa tahun lah katanya, katakan seperti itu. Ya, misalnya di sini dibeli secara kredit 31 Juli pembayaran 500.000 selama 6 bulan. Ya, di sini nilai bukunya pembelian harganya 3 juta. Berarti kan dia ini harganya 3 juta ya nilai buku. Terus di sini ada penyusutan rumusnya seperti ini. Bulanannya seperti ini ya. Ini dapat dari mana? D5. D5 berarti ini. D5 berarti nilai bukunya. Dikurangi 500.000. Ya, kemudian dibagi 4, dibagi 12, dikalikan 1. Berarti 1 bulan. Ya. Nah, ini 3 juta dikurangi 500.000. 500.000 ini dari mana? Misalnya kita membayangkan bahwa ini nanti HP umurnya cuma 4 tahun. Setelah 4 tahun saya pengen ganti HP. Misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya saya ganti HP, HP-nya mau saya jual harganya kira-kira ini nanti masih kalau dijual masih laku 500.000. Jelas ya? Jadi ini umurnya 4 tahun. Kalau dijual nanti kira-kira laku 500.000. Ya. Berarti ini setiap bulannya ada penyusutan sebesar ini. Ada penyusutan sebesar ini. Nah, sekarang tinggal dikurangkan saja dari sini. Ya, kita butuhnya kan nggak perlu sampai selama 4 tahun. Kita butuhnya kan cuma sampai 31 Desember. Berarti ini kita tinggal kurangkan. Ya, D5 dikurangi dengan C6. Ini C6. Ya, D5 dikurangi C6. Begitu pula bawahnya nanti berarti tinggal D6 dikurangi C7. C7 dapat dari mana? Sama rumusnya. Ya, karena sama terus. Ini penyusutannya garis lurus. Garis lurus itu gampang. Ini misalnya D7 dikurangi C8.
Ini dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bisa melihat per 30 November di awal bulan Desember itu saldo awal HP atau nilai buku dari HP itu adalah sebesar ini 2791667. Tahunnya dari mana? Dari itu tadi hitungannya ya. Jadi HP-nya 3 juta ini dapat dari mana? Dari penjumlahan yang ada di sini. Sini sampai sini. Ya. Anda tinggal sorot rumusnya. Oh, depresiasi. Ya, ini depresiasi C6 sampai C9. Penjumlahan dari C6 sampai ke C9. Ini kan cuma sampai Agustus sampai November. Jelas ya? Nah, ketemulah di sini 3 juta. Kalau dikurangi 208, hasilnya pasti sama dengan ini. Ini saldo awal per 30 November atau per 1 Desember. Ya, ini kalau nggak percaya ini dikurangi ini. Nih, sama kan? Jelas ya? Kita hapus. Oke. Habis itu ini yang depresiasi. Kalau masih belum jelas, silakan tanya. Kita dialog aja. Kalau nunggu selesai terus nanya nanti tidak selak lali. Oke, depresiasi kendaraan. Kendaraan pada saat perolehan katakan harga kendaraannya 32 juta. Dibeli 1 Juni 2021 misalnya. 2021. Terus ya bagi D22 sampai 23. Ya. 32 juta. Terus ngitungnya gimana? Oh, kira-kira ini kendaraan umurnya adalah berapa tahun? 6 tahun. Ya, 12 ini dalam setahun ada 12 bulan ya. 6 di sini menunjukkan bahwa dia untuk 6 tahun. Kemudian seandainya dijual, ini masih laku 6 juta, katakan seperti itu. Jadi 6 tahun mungkin kira-kira wis 6 tahun dari 30 juta ini, kendaraan ini kalau dijual laku sekitar 6 juta. Kita mengestimasi seperti itu. Ya, ini juga masih pakai metode penyusutannya garis lurus. Ini dari D16. D16 ini ya nilai buku. Dah. Jadi sama ngitungnya ini dikurangi ini sama dengan ini. Ya. Gitu seterusnya. Terus sampai ke bawah. Ya. Nih. Sampai dengan kita butuhnya kan di sini nih. 1 Desember 2024. Karena ini belinya kan 1 Juni ya. 1 Desember 2024. Katakan seperti itu. Nah, berarti pada saat 1 Desember 2024 ini, dia saldo awalnya adalah sebesar 16.833.333,33. Nah, kita lihat di sini kendaraan 30 juta atau 32 juta kurangi 16.833. Dapatnya dari mana ini? 15.166 ini. 15.166 ini sama dengan, ini tak tunjukkan, sama dengan ini. Nah, penyusutan mulai dari awal dulu sampai dengan per 1 Desember 2024. Jelas ya? Nih. Kemudian beli laptop. Laptop misalnya dibeli 1 Agustus 2022 seharga 12 juta. Ya, seharga 12 juta. Ya. Kemudian kan kita harus mencari nih, pertama penyusutannya dicari. Nek laptop ki biasanya nek wis entek rusak wis ora iso dienggo, ora iso didol. Pomo didol ya wis rosok. Anggap saja tidak ada nilainya. Maka di sini tidak ada
pengurangnya. Kalau tadi yang di sini kan ada pengurangnya semua. Ini ada 6 jutanya. Yang di sini ada 500 ribunya. Yang laptop ini katakan wis entek wis ra payu meneh. Ya, sama. Ini umurnya katakan 6 tahun. Ya, dibagi 12 bulan. Berarti 12 ya, 12 juta dibagi 6 dibagi 12. Maka penyusutannya tiap bulan adalah 166.000. Saldo awal per 1 Desember atau 30 November adalah sebesar berapa? 12 juta dikurangi 733. Oke, saldo awalnya ini ya. Sorry. Ya, 12 juta dikurangi 4666. Ya, ini sama dengan ini, sama dengan sum 4666. Jadi 12 juta dengan akumulasi penyusutan. Namanya akumulasi ya, diakumulasi sejak pertama beli sampai pada saat pencatatan tersebut. Diakumulasi. Sehingga namanya akumulasi penyusutan 466 ini. Oke. Kalau bingung langsung nanya ya. Anda tinggal lihat ini ngecek rumusnya. Oh, rumusnya gini. Oh, ini coba iso kondi. Oh, ini soko gini dikurangi ini. Ya. Oke. Sudah. Sekarang rak. Katakan rak ini Anda belinya di awal Anda mau kuliah. Beli rak harganya 300.000. Ini rencana Anda lah, mongko nek wis lulus dilungsurke, enggak boleh. Dilungsurke adik kelas atau dilungsurke tak tinggal ning ngene kos-kosan. Males nggawa abot. Misalnya. Raknya harganya 300.000. Ya. Umurnya 4 tahun karena Anda rencana kuliah petang tahun lulus. Ya. Dibagi 12. Berarti tiap bulan ada penyusutan 6.250. Ya. Berarti saldo awal rak ini adalah 26.750. 26.750 dapat dari mana? Ini 300 dikurangi akumulasi penyusutannya 31.250. Ini ya. Ini kan 300 dikurangi ini. Ya, 31.250 sama ya. Ini kalau dijumlahkan 26 ini kan sama. Harus sama. Ya. Terus sekarang katakan kipas angin. Kipas angin ini Anda bawa dari rumah, misalnya Anda beli. Saya bawa dari rumah. Saya kira-kira kipas angin ini nilainya 37.000 karena bekas. Nek didol kira-kira payu sakmono. Kok bisa payu segitu? Ya Anda tanya-tanya. Kalau perlu Anda ke toko, apa sih, ke pasar loak. Perlu Anda ke pasar loak. Tanya, ngetrif ya. Harganya sekian. Gimana Radit ya? Halo? Bu, maaf Bu, Ya. ini tabelnya kan beda Bu. Terus nanti gimana Bu? Kita buat dari awal atau gimana? Lah Anda punya barang-barang ini enggak? Atau misalnya Anda mau menghitung barang-barang ini semua enggak milik Anda? Begini, saya kan enggak tahu kondisi di tempat Anda seperti apa, ya kan? Apakah Anda tinggal di kos-kosan itu cuman kasur aja sama meja kecil, terus nggak punya apa-apa, kan bisa saja seperti itu. Atau Anda sebetulnya punya macam-macam, tapi males nggak ini oke banget, nggak ngeluh, ya. Saya juga nggak tahu. Yang saya akan lihat nanti seberapa lengkap, seberapa tepat Anda menyajikan laporan Anda. Jadi saya akan menilai secara wajarnya cah kos. Atau misalnya saya bisa melihat dari transaksi Anda, apakah transaksi Anda itu
punya anak kos atau punya anak rumahan, kan akan berbeda. Ya. Jadi terserah Anda mau disampaikan secara jujur juga silakan, mau Anda minimalis, ya, artinya saya nggak akan mencatat sampai sedetil ini juga silakan, tapi kan saya akan melihat siapa yang kira-kira punya extra effort untuk menyajikan laporan keuangan itu, ya kan? Oke, oke baik. Nah, terus terkait tentang misal kita kan kos bagian ada yang kos ya, Bu. Ini kan misal kayak fasilitas kayak kasur, kipas dan segala macam kan Ya, pasti kan ada sebagian yang disediakan oleh pihak kos, ada sebagian ya, yang dari rumah atau buat ya. sendiri. Nah, itu kalau semisal fasilitasnya itu dari kos apa perlu kita hitung atau gimana, Ya Bu? enggak dong. Kalau kos kan Anda nanti dibayar masuknya ke beban ini nanti. Artinya Oh, itu fasilitas dari kos-kosan, oke. ya kan? Oke, baik. Anda Jadi misal menghitung nih, kos-kosannya. oke baik. Jadi semisal ada apa namanya kan ada yang Bu ngomongin semisal di kipas. Nah, tadi kan kipas jadi dari fasilitas kos, berarti nggak usah dihitung dari harga penyusutan dan lain sebagainya berarti ya, Bu? Ya kan sulit kalau misalnya kipas angin Anda mau men-trace ada namanya nilai valuasi. Jadi kita mengira-ngira kipas angin ini kalau ngetrif harganya berapa. Gitu aja, ya kan? Kalau misalnya ini saya jual, orang mau beli berapa? Atau misalnya kamu nanya ada sama temen, kayak saya mau jual kipas angin ini, kamu mau beli berapa? Kalau misalnya aku mau belinya cuma sekian, jangan tanya sama satu orang, nanya beberapa orang. Kira-kira pantasnya kamu mau berani beli berapa gitu. Ya, itu namanya nilai valuasi. Jadi valuasi ini bisa berdasarkan kalau Anda cuma satu orang kan berarti pasar Anda cuma satu. Tapi kalau misalnya Anda menanyakan ke beberapa orang, berarti Anda kan punya, oh tes pasar nih. Pasar saya berarti ada yang mau bayar cuma 15.000, ada yang berani bayar 40.000, ada yang berani bayar 50.000. Nah, tinggal Anda mau memilih nilai valuasi yang mana. Jelas ya? Oke, Jadi di jelas sini baik. ada, Terima kasih, makanya Bu. saya memberikan beberapa contoh seperti kalau kayak Anda ngerti, nah, misalnya kendaraan kan Anda tahu nilainya, ya kan? Terus HP kan, mosok ya HP ra ngerti regane kira-kira piro. Kalau misalnya kesulitan ya sudah divaluasi aja secara wajar. Terus nilai buku, misalnya laptop dulu belinya kapan? Kalau masih ingat notanya silahkan dicantumkan. Kemudian Kalau Magicom misalnya ya, kalau apa? kalau semisal kayak laptop atau monitor itu kan pinjam itu harus diakumulasi juga, Bu, atau tidak, Bu? Anda pinjam murni pinjam atau ada sewa dan sebagainya? Murni pinjam. Kita kayak misal nih, aku kan di sini kan kerja ya, Bu. Dan ini kan difasilitasi Hmm. beberapa unit kayak kendaraan gitu. Itu kan pure fasilitas dulu, Bu. Nah, itu perlu ditulis sebagai kayak gitu atau nggak usah, Bu? Fasilitasnya secara umum, berarti banyak orang bisa menggunakan, nggak Enggak Anda saja. pribadi kayak pribadi gitu loh, Bu. Ini aku, oh kamu di sini, kamu tak pinjemin ini, soalnya di sini nggak kepake. Daripada didiemin rusak, mending kamu pakai aja. Nah, kayak gitu gimana, Bu? Bisa kalau misalnya Anda niat mau mencatat, artinya bertanggung jawab bahwa ini saya ikut, katakanlah saya ikut bertanggung jawab ya. Kalau bertanggung jawab dipinjemin, saya bisa mencatat sebagai hutang, ya. Bisa mencatat sebagai kewajiban atau hutang kendaraan dengan misalnya, oh ini kira-kira hutangnya sekian, ya. Tapi kalau dengan secara seperti itu, Anda tidak perlu memunculkan depresiasi karena depresiasinya menjadi tanggungan yang punya kendaraan. Jadi itu nanti ada topiknya namanya leasing. Leasing itu macam-macam. Ada leasing itu jangan Anda membayangkan leasing kayak orang leasing kendaraan utang gitu ya. Tapi di sini leasing itu dalam artian leasing itu ada macam-macam. Ada leasing capital, ada leasing operating. Nah, ini masuknya kategorinya leasing operating. Jadi Anda statusnya katakan utang kendaraan itu, tapi seperti depresiasi dan lain-lain itu menjadi tanggungan sana. Nanti setelah selesai Anda masa pakai, Anda kembalikan lagi ke yang punya.
ya kan? Dikembalikan lagi ke yang punya, nanti berarti utang Anda sudah lunas. Begitu. Oke, baik. Cukup Terima jelas? kasih, Bu. Ya. Jelas. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Siapa? HP saya tuh hilang, Oke. Bu. Terus apa namanya kayak akun Dana, M-Banking tuh ada di situ semua. Terus gimana ya, Bu? Waduh, walah kuwi repot kuwi. Diselamatkan dulu Cari dulu emailnya. Mas bengkelnya. Cari dulu Mas HP-nya. Diselamatkan. Langsung ke bank aja, Mas. Bisa diurus, Mas. Iya. Repot. Pertama, Anda harus ke kantor polisi dulu kalau ke bank. Oh, kalau misalkan nggak Kalau dimasukin gimana, Bu? Lah, semuanya di situ, Ibu. Dari yang Dana, terus saya kan M-Banking-nya kan pakai akun nggak ke bank, Bu, pakai bank virtual. pakai bank fit. Yang Anda selamatkan pertama email-email Anda. Email-emailnya, Email bisa, Bu. email sudah selamat semua, ya kan? Iya. Kalau email sudah selamat semua, Anda tinggal masuk ke Play Store. Anda pindah ke HP yang baru, Play Store yang dari yang lama-lama itu Anda buka lagi aja di HP yang baru. Nanti kan muncul semua, Iya. kok bingung. Iya, Bu. Tapi kan waktu kemarin sudah saya coba, saya login ke akun Dana saya tuh pakai HP yang lain. Terus tapi kode verifikasinya masuknya ke nomor yang ada di HP saya yang lama, Bu. Yang di itu, Bu, yang susah, Bu. Nggak bisa Ya, login akhirnya. Anda harus menghubungi dari pihak sananya. Oh. Pihak Iya, maling Bu. kan dihubungi, Mas. Buat cari Pihak di sananya bengkel dulu Mas. dihubungi. Ya udah, Bu, terima kasih. Ya. Cari Wih, dulu repot. Mas. Oke lah, jadi kalau Anda menggunakan bank virtual dan macam-macam, pastikan masalah verifikasi dan lain-lain Anda kuasai betul, dibaca aturan mainnya. Ya. Oke, balik ke sini ya. Magicom dan sebagainya, ini katakan Magicom ada orang berani beli 75.000. Anda mengira-ngira umurnya sampai 5 tahun. 5 tahun berarti ini 5 tahun masih bisa kepakai dibagi 5. Ya. Ini Anda misalnya ngambil dari rumah, ini saya ngambil dari rumah 75.000. Ya. Terus Anda mau membreakdown baju, misalnya saya punya baju atasan 17 potong, bawahan 12 potong, underwear 14 potong, kemudian lain-lain nggak saya rinci, misalnya iki ngitung 1 loro 3 4 ono sakmene iki kira-kira total regane sakmene. Ya, footwear saya punya 5 pasang, ada sepatu, ada sandal, ada macam-macam ya. Ini katakanlah baju saya ini saya rata-rata valuasi nilainya segini. Kalau Anda mau telaten siji-siji ya apa-apa. Tapi ini di sini saya buat rata valuasi sekian. Nah, ini perkalian aja B123 sama C123 ya. 123 B sini. Ini saya kalikan semua. Rata-rata sisa umur manfaat 4 tahun. Ya. Kemudian rata-rata nilai residual sekian. Nilai residual itu yang sisanya ini kayak gini ya, mana ya? Nah, ini namanya residual. 500.000 ini namanya residual. Yang ini 6 juta residualnya. Laptop ini nggak ada residualnya. Rak nggak ada residualnya. Ini kipas angin ada residualnya. Nek didol cek payu 15.000 misalnya. Ya, ini nilai residual. Ini kalau baju Anda 17, 4 tahun lagi dijual lakunya 15.000 misalnya. Ini 12 baju Anda ini 5 tahun lagi kira-kira kalau tak jual totalnya cuma laku 25.000.
Ya, 14 baju ini senilai sekian, 3 tahun lagi kalau tak jual lakunya cuma 12.000. Sepatu ini 5 tahun lagi kalau tak jual lakunya cuma 65.000. Ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini saya harus masukkan satu persatu. Nilai evaluasinya berapa? 629. Ini saya sudah set, saya tidak mengetik. Kenapa? Supaya Anda bisa, pertama supaya Anda bisa menelusur. Saya berharap Anda melakukan hal yang sama. Sehingga misalnya 629 ini untuk soal DO, D123. Berarti aku nyebut soal ini. Ya. Terus ini nilainya dari mana? 4 tahun dibagi 12. Ya. Oh ini yang kurang residualnya ini. Saya lupa masukkan residual. Katakan 0 juga bisa. Berarti kira residual kabeh lali. Oh iya, lupa residualnya. Oke. Ini residualnya kelupaan nih. Nanti diupdate ya. Kalau ada residualnya, berarti di sini Anda tinggal masukkan ini, min, ini. Ya. Ini karena residualnya saya kelupaan nggak masukin. Ini saya nolkan semua. Ya. Ini juga sama, 540. Ini 5 tahun. Ini kan. Ini 294 dari sini. Nilainya 3 tahun. Selama 3 tahun. Ini 285, 2 tahun. 12. Ini bagi footwear 1 juta. Sepatu biasa dilarang. Ya. 5 tahun. Ya. Berarti saldo awalnya ini kan tinggal dimasukkan semua. Nah, lihat di sini. Ini semua saya ambil dari sumbernya dari sebelah mana? Oh, sumbernya dari ini ada tulisannya semua. D147, D154, DBROG 161. Di sini belum ada depresiasinya, belum ada akumulasi depresiasi. Karena apa? Anda baru saja melakukan valuasi, ya, baru saja melakukan valuasi. Ini kan per tanggal 1 Desember 2024 ya, artinya kita nggak tahu nilainya, nilai awalnya berapa kan nggak tahu. Jadi di sini akumulasi depresiasinya belum muncul, ya. Ya, ini sudah cukup jelas ya soal ini. Ini menang anggap mudeng lah ya. Nerak tekok risiko. Ini saya sambil ngecek lagi apa tadi. Zoom. Kayaknya nggak pakai deh. Ini saya hitung-hitungan. Nanti diupdate lagi, nanti saya share ulang. Oke, berikutnya transaksi selama 1 bulan. Ya, ya, ini katakan siapa tahu lah jenenge. Nah, Rizal Maulana katakan 1 Desember. Ya, 1 Desember Anda dapat uang saku dari orang tua 1 juta. Ya. Kemudian iuran beli gas dan listrik 50.000. Ya. Sisa uang dan seterusnya. Nah, ini Anda masukkan satu persatu. Oke, kita lihat ya mulai dari sini. Ini dimasukkan. Uang saku dari ortu berapa? 1 juta. Maka kita masukkan ke jurnal. Ini jurnal ya. Ini transaksi pindah ke jurnal. Tanggalnya pun saya ambil dari sini. Lihat, Anda lihat si transaksi A3. Tanggal ini A3. Ya. Kemudian nomor ayat jurnalnya JU1. Oh, ini saya ngasih nomor sendiri ya. Kemudian di sini kodenya bank dan modal orang tua. Nah, ini saya menerapkan rumus. Saya mengacu pada akun yang ada di sini. Nanti mau hilang.
Ini ya, akun yang ada di sini. Saya kan nggak hafal nomornya, ya. Sehingga saya menggunakan rumus kalau saya ngetikkan bank, saya lebih mengingat nomor rekeningnya kan, nama rekeningnya. Saya nggak hafal nomornya, maka saya menggunakan rumus namanya ini. VLOOKUP, ya. Ini ya, VLOOKUP E4E ini dari sini. Bank. Oh, kalau saya mengetikkan bank, dengan catatan kalau Anda mengetikkan harus betul-betul tulisannya sama dengan yang ada di sini. Kalau tulisannya beda, dia nggak mau. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya, saya ngetiknya kelebihan spasi aja 1. Oh, ini bank kan gampang ya. Misalnya ini modal orang tua. Saya cuma ngetikkan modal, tok. Dia langsung nggak mau lihat, ya, nggak bisa nyari. Jadi referensi ini harus muncul. Referensinya di sini E4, E ini ya. Ini kan kolom E. E4, akun B3. Ini, akun ini ya, mulai B3. Ya. Kemudian sampai dengan B64. B3 ini sampai B64. Ini, saya masukkan sampai sini. Ya, biar anu aja. Barangkali nanti mau nambah. Ya. B64. Akun A3 sampai dengan akun A64. Akun A63, A3 sampai A64. Ya. Ini rumusnya seperti ini. Nah, nanti Anda silahkan masukkan, ini kan sheet akun, kodenya seperti ini. B3, B64. Nanti kalau bingung, saya bingung, Anda browsing cara atau how to malah begini. Cara membuat rumus lookup. Nah, ini ada banyak ya. Lookup beda sheet. Ini bisa. Nih. Kalau nanti misalnya Anda bingung ya. Yang ini kalau ini ada di E4, maka yang ini ada di F5. Nah, ini ngopinya bagaimana? Ini ngopinya kalau saya setiap 3 tak copy bawahnya sini. Nah, 3 ini tak copy lagi ke bawahnya sini. 3 lagi tak kopikan ke bawahnya. Nggak usah ganti, nganunya dia akan otomatis ininya berubah. Ya, saya ini tak pusek ya. Yes. Ini saya copy 1, 2, 3, copy. Nih. Maka yang ada di sini tadinya E4 ini berubah menjadi E7. Ya, langsung berubah. Ini saya hapus misalnya. Ya, ini untuk perumusan, caranya membuat rumus. Oke, balik lagi ke sini. Ini tadi ya, bank. Uang saku dari ortu ditransfer lewat bank. Ini modal orang tua. Ya, senilai 1 juta. Anda ketikkan ini transaksi C3 senilai 1 juta. Ya, ini juga sama nilainya dari sini. Ya, sudah tak tulis dulu di situ. Nah, di sini saya kasih ABS. ABS ini fungsinya buat apa? Supaya angka yang negatif jadi positif semua atau menjadi bernilai absolut. Meskipun ini sudah apa jenengannya? Sudah positif, tapi kan yang di bawah-bawah ini misalnya kayak yang merah-merah ini kan main semua. Nah, di sini saya berikan kode absolut supaya dia jadi absolut. Jadi nilainya selalu positif. Nah, dari sini nanti Anda masukkan ke buku besar. Ya, Bang. Ini masuk ke buku besar.
Ini panjang sekali buku besarnya. Buku besarnya apa ini? Bank sama modal orang tua. Ini uang saku dari ortu juga saya copy. Dari mana? Dari transaksi B3. Transaksi B3. Ini saya kopikan ke sini. Ya, bukan copy, ding. Saya rumuskan ya ke sini. Ini keterangannya. Ya, ini jurnalnya. Jurnalnya yang 2 ini. Terus dimasukkan ke buku besar. Kita lihat, oh, bank di 102, kode akunnya 102. Ini juga saya ambil dari ini, akun 102. Ya, nih. Jadi semua yang ada di sini, Anda tinggal lihat. Oh iya, ini Budia pakai, tidak bakal meleset, tulis kalau pakai rumus. Bukan nggak bakal. Masih ada kemungkinan meleset, tapi kecil. Ya. Terus di sini saldo awal jangan lupa dimasukkan dulu, sorry lah, saya sampai lupa tahapan ini. Saldo awal yang ada di sini Anda masukkan semua ke buku besar. Ya, Anda bikin buku besar dulu dengan tulisan di sini saldo awal. Saldo awal semua dimasukkan. Ini semua meskipun kosong raonangannya tetap ada saldo awalnya. Ya. Dituliskan dulu semua saldo awalnya sampai habis. Habisnya berapa? Pak, ini aneka beban depresiasi kendaraan pasangan dan seterusnya. Ya. Ya, dimasukkan ke sini. Saldo awalnya setelah dimasukkan dari setiap jurnal ini, Bang, 1 juta. Berarti uang saku dari ortu ini juga dari, kalau yang awal ini saldo awal, tanggalnya otomatis dimasukkan ya. Uang saku dari ortu ini juga saya ambil rumusnya dari sini. Jurnal C4. Jurnal C4. Ini. C4. Ini kan C4. Tanggal. Terus uang saku ortu saya ambil dari mana ini? Ya. Jurnal E6. E6. Ya. Terus ini dari mana? Jurnal D4. Referensi. Jurnal D4. Oke. Terus di sini karena dia posisi banknya di debit, maka di sini juga di debit 1 juta. Sama dengan jurnal H4. Ya. H4. Nah, ini saya masukkan 1 juta. Kita tadi pegang saldo di banknya 74.500. Tinggal dijumlahkan di sini. 74.500. L5 dikurangi M5. Ya. Yang mau nanya langsung raise hand aja ya. L5. Kalau ini kan langsung dari sini. Yang debet-debet ini dikurangi ini. Karena ininya 0, langsung ketemunya 74. Tapi bawahnya ini berbeda. Lihat, N5 yang ada di atasnya ditambahi L6 dikurangi M6. Kenapa? Karena ini bank. Saldo normalnya di debit. Berarti kredit akan berkurang. Nah, terus ini dari sini tinggal di copy, jret, medun mengisor. Ya. Ini yang lainnya juga sama, saya pakai rumus. Hati-hati, ini sampai ke sini, rumusnya sama ya. Mulai berubah di sini. Akumulasi depresiasi, rumusnya mengalami perubahan. Ya. Pakai nggak kepakai, pokoknya diketik dulu. Nah, ini BY5 ditambah BX ini dikurangi ini.
Ya. Jadi ini rumusnya berbeda dengan yang ada di HP, kebalikannya. Jadi kreditnya dulu baru di debit. Kalau yang ini kan yang HP rumusnya debit dulu baru di kredit ya. Akumulasi depresiasi itu rumusnya berbeda. Gitu ya. Rak akumulasi depresiasi, rak outfit akumulasi depresiasi. Nah, ini akumulasi depresiasi sampai hutang lancar ini sama. Ini masih sama dengan akumulasi depresiasi. Hutang jangka panjang, ekuitas sama. Nah, sedikit berbeda di pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dan keuntungan sama seperti aset rumusnya. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya. Beban kos. Ya. Oke. Ya. Setelah bank kan ada modal orang tua. Tolong dong itu siapa dimatiin suaranya. Modal orang tua. Nih, ya. Nih, modal orang tua. Nih, saldo awalnya. Ini kan 30 juta dapat dari mana? Dari sini. Ya. Ini kan 3456.500. Buku besar. Ya. Saldo awal dari orang tua 1 juta dapatnya dari mana? Ini dari jurnal kolom baris C4, uang saku dari ortu ini dari jurnal sel E6, yang ini dari sheet jurnal sel D4. Ini juga dari jurnal sel I5. Ya, dari sini. I5. Gitu, I5. Jadi saya sesuaikan kalau ini di kredit, saya juga ngopinya yang kredit. Saya nggak ngopi yang debit, supaya Anda nggak bingung nanti. Ini ngambilnya dari mana? Ini karena di kredit, modalnya nambah. Ya, jadi nanti setiap kali minta uang saku, atau dapat uang saku dari orang tua, ini ada penambahan di modal. Jelas ya, ada penambahan di modal. Begitu pula nanti kalau misalnya ada pendapatan trading dan sebagainya, ada keuntungan lain-lain ya, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, nanti misalnya ini kan sampai sini nih banyak ada beban iuran beli gas dan listrik. Saya memasukkan di sini beban aneka iuran sama bank. Ya, di sini juga ngopi dari transaksi B4 dan seterusnya. Ya, nanti dimasukkan. Apa mau beban aneka iuran. Nah, ini. Ini kan saldo awalnya 0. Terus di sini iuran beli gas dan listrik. Ini kan dari jurnal E9. Nih. E9. Ini kan CU2 debitnya 50.000. Saya di kos-kosan iuran gas listrik kalau kancane pakai aneka iuran. Terus beban komunikasi beli pulsa 31.000 via M-Banking. Misalnya kebetulan sini saya biar gampang saya pakai sebagian besar pakai bank, ada 1-2 pakai e-money. Ya. Ini tinggal dimasukkan satu persatu. Hati-hati memasukkan ini Anda perlu ekstra hati-hati ya. Pastikan nanti saldonya jangan sampai ada yang kurang atau bagaimana ya. Nah, caranya bagaimana? Saya kemarin menemukan cara, ya nggak menemukan sih, sudah lama tahu.
Ini saya langsung ke neraca lajur ya, supaya bisa ngecek. Jadi buku besar saya sambil bikin neraca lajur. Neraca lajur di sini sudah saya buat, meskipun ininya masih kosong, ini langsung saya buat. Yang di sini masih kosong, sampai neraca saldo sini sudah saya buat. Jadi ini langsung saya buat kode akunnya, kasnya, ini saya copy dari sini. Bukan rumusnya ya, saya langsung kopikan. Dan ini kudune langsung di rumus sama aja sih. Ini arep tak rumus ya mek ngene tok iki. Ini tak rumus. Ding. Ya, misalnya mau tak rumus seperti ini. Bahan depresiasi footwear padha ra iki. 521 samakan. Ini pun kalau misalnya Anda mau pakai rumus bisa. Terus ini ya Allah suaranya. Ya, siapa itu mendayu-dayu? Ini saya bisa masukkan seperti ini. Nah, ini saya mengira-ngira. Jadi saya membuat perkiraan di sini bahwa nanti mungkin saya tentunya menghitung ini ya, menghitung transaksi ya. Ini ada berapa transaksi sih? Ada 30 transaksi ya. 30 transaksi ini yang pakai bank berapa, yang pakai kas berapa ya. Saya berhitung. Setelah berhitung kira-kira nanti ada sekian baris yang akan dibutuhkan ya. Ini saya sudah menghitung ini. Ketemu 61 di baris yang ini ya. Makanya semuanya sama ini. Ini yang jurnal, kecuali yang bawah-bawah ini jurnal penyesuaian ya. Nah, ini yang jurnal umum, ketemulah saldonya di sini. Nah, ini saya masukkan ke sini. Besar N61, G61, N61, U61 dan seterusnya ini saya masukkan. Semua yang di debit yang masuk ke debit, yang di kredit yang masuk di kredit. Ya. Oke. Ya. Ini saya masukkan semua. Setelah dimasukkan ya. Ya, setelah dimasukkan ini setiap kali buku besar mengalami perubahan ya. Setiap kali buku besar mengalami perubahan, karena di sini kan langsung saldonya tak jumlahkan sampai ke bawah. Setiap kali buku besar mengalami perubahan, maka di sini juga akan langsung mengalami perubahan. Nah, Anda tinggal membuat di sini pojok kiri atas di bagian buku besar sama dengan ini dikurangi ini. Nah, kalau ininya hasilnya 0 berarti Anda sudah balance. Kalau ini masih ada angkanya berarti Anda belum balance. Jadi setiap transaksi misalnya ini misalnya tak hapus 1 aja wis. Ini tak hapus 1. Di sini muncul angka 5.000. Nah, ini 5.000-nya saya munculkan lagi di sini jadi 0. Misalnya ini 52 tak hapus. Maka di sini akan muncul 52.000. Begitu 52-nya tak isikan lagi, sini jadi 0. Tahu ya? Anda bisa coba seperti ini. Ini kalau ini saya mau dihapus atau dibuang? Mau dihapus atau dibuang? Apanya, Bu? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Ini kan saya kasih Bu. trik. Lah ya ini nanti tak share ke Anda. Anda mau menggunakan ini, silakan. Ini untuk kontrol.
untuk kontrol apakah posting ke buku besar Anda sudah balance atau belum. Kalau ini saldonya 0, berarti Anda debit kreditnya sudah benar. Mengurangi resiko kekeliruan. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Engko jojet ngomongi ngene ngantuk mengko. Pusing, Bu. Pusing ya, tenang saja. Kalau pusing minum obat pusing. Capek istirahat. Anda masih punya waktu 2 minggu. 10 hari, sorry. Nggih, bulet, Bu. Yang 10 terakhir hari. tanggal berapa ya, Bu? Hah? Terakhir pengumpulan tanggal berapa ya? Tanggal berapa kemarin saya bilang 27 ya? 30, Bu. 30, Bu. 30 ya, wis 30. Kalau bisa dimundurin, Bu. 1, Bu. Nggak bisa. Kalau 30 dimundurin nilai Anda E semua. Karena Ya. kan sudah keblok gitu. Oh, tanggal 30 aja, Bu. Aman, Bu. Bisa kita, Bu. Bismillah. 30 aku lagi ngoreksi pontal-pontal. Sore ya, Bu. 30 sore terus aku ngoreksi ini kapan? Januari ini berang dino? 31 ya? Iya, Iya, Bu. 31. Ya. Oke, 1 hari cukup ngoreksi. 30 ya, 30 sore ya. Jamnya Ini jam sudah berapa ya, jelas Bu? Jam 14. Sore toh? Itu nggak sore tuh, Bu. Siang tuh, Bu. Sore. Itu siang, Bu. Sore. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Itu kalau Bu. Anda pakai bahasa Inggris itu sudah afternoon itu. Iya, Bu. Jam 4, Bu. Jam 4 apa jam 6? Jam 4 12 Ngeyel, Bu. Ngeyel, ora Bu. utang meneh. Nah ya, ini ya. Jadi dari transaksi ini Anda masukkan ke jurnal ya. Dari jurnal dimasukkan terus ke buku besar. Buku besar masukkan, setiap kali masukkan ini ya. Iuran beli gas listrik ini seleboke kabeh. Nek bingung iki garek nginceng rumuse piye. Ya. Ini di sini semua sudah saya masukkan ya. Neraca lajur. Nah, di sini ada neraca lajur sudah. Kalau Anda memasukkannya benar, artinya neraca lajur ini Anda buat bersamaan dengan Anda menyusun buku besar, insya Allah Anda nggak akan kesulitan. Ya, karena di sini sudah langsung keluar saldonya. Ya, ini langsung keluar saldonya. Jadi Anda nggak repot. Oke. Setelah jurnal buku besar neraca lajur, Anda menyusun penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaiannya dari mana? Dari sini. Ini penyesuaian. Apa saja yang disesuaikan? Aneka jenis beban depresiasi, akumulasi depresiasi, dan seterusnya. Rak dan seterusnya sampai ke footwear. Nah, sampai ke footwear, sekarang kita akan mencatat beban kos bulan Desember 2024. Nah, ini kan kita ngitung lagi nih beban kos. Ini beban kos, belum dibahas tadi. Bayar kos, beban kos dibayar di muka. Di awal ini kan kosnya dicatat di kos dibayar di muka. Ya, karena Anda misalnya kosnya itu bayarnya 2 juta untuk per 3 bulan, Bu. Ya. 2 juta untuk per 3 bulan. Kalau bulanan bayarnya 750.000. Kalau 3 bulan bayarnya 2 juta. Kadang-kadang kan suka ada yang kayak gitu. Normal nggak ini harga 700, 600, 700 di seputaran Unimus? Normal banget, Bu. Normal, Bu. Oke. Ya, berarti benar ya. Lebih mahal biasanya, Bu. Lebih mahal ya. Wah, sugih tenan mahasiswaku. 2 juta ya, 2 juta untuk 3 bulan. Karena bayarnya 1 Oktober, berarti 3 bulan kan Oktober, November, Desember. Ya kan? Berarti dari selama bulan Oktober sudah kepakai 666. Dari mana? Ini dibagi 3. Sisanya sekian. Ini sisanya sekian. Nah, ini yang menjadi saldo awal.
Di saldo awal kan ini. Masih ada sisa 666,667. Ini saldo awal di 1 Desember 2024. Berarti 31 Desember atau per 1 Januari 2025 ini kan kepakai sekian. Maka di sini kita harus mencatat beban kos yang sudah menjadi beban adalah ini. Terus kos dibayar di mukanya berkurang karena sudah habis, ya, sudah terbayarkan semua. Nah, sudah dipakai semua. Terus persediaan makanan. Persediaan makanan ceritanya begini. Oh, persediaan makanan ini dia apa tulisannya? Beban Kalau setiap makan beli gimana, Bu? Ya nanti ini kan kalau misalnya Anda nyetok mie, nyetok gula, nyetok kopi, nenggone kos-kosan, rak tau nyetok ngono. Nah aku mbiyen dadi cah kos yo nyetok. Ya ono kancaku teko tak sugoi. Ya, tapi sok dong yo kuwi ono kanca sing kaya tumo teko terus bendino njaluk kopi terus bendino ki ono. Ya, 128. Jadi berarti kepake sebesar 128. Kita tinggal catat di sini beban persediaan makanan sebesar 128 akan mengurangi persediaan makanan kita sebesar 128. Nah, ini kan kita ada pembelian nih 38 sama 124. Oh, saldo awal ini ya. Habis itu ada pembelian. Ya. Saldo awalnya 38, ini terus kita ada pembelian. Beli ini kan 124. Oh, ini biar jelas tak linkkan aja ya. Persediaan makanan. Ini dari mana? Absolut. Nih. Ya. Ini 128. Pakai 128, maka Anda menuliskan beban persediaan makanan pada persediaan makanan yang digunakan. Begitu pula beban persediaan skincare, body care. Ya, tersisa 25 enggak. Katakan kepake 122.000. Ya. Anda beli 147 ini sama berarti kayak gini. Ya. Ini tak gawe podo 1 Desember. Ya, di sini ya. Ini sama dengan ini. Skincare, body care. Terus nggak ada pembelian. Kayaknya nggak ada pembelian deh. Sel skincare. Oh, nggak ada pembelian. Nggak ada pembelian ya. Nah, ini terus terpakai di C8. Oh, ini dari sini. C8. Oh, ini C8. Depresiasi 177. Oh, ini. Tersisa sekian. Oh, ini jumlahnya ini. Tersisa 25. Jadi yang jadi beban 122.000. Ya.
Enggak jadi tak hapus. Ini kalau misalnya dihapus mau wassalam. Udah beda meneh. Oke ya. Jadi itu untuk penyesuaiannya. Gitu, oke. Untuk penyesuaiannya. Ini yang atas perlu dikupas satu persatu apa wis ngantuk? Jam 8 iki. Yang pertama udah ngantuk, tapi kalau nggak dikupas nanti nggak paham, Bu. Jadi gimana baiknya aja, Bu. Oh gitu. Ya wis, look up laba lain-lain. Hilang. Nanti laba lain-lain. Laba lain-lain. Oh, ini keuntungan lain-lain. Tak bahas yang agak aneh aja ya. Misalnya kayak beban-beban gini kan paham ya. Hah? Beli persediaan makanan, misalnya beban konsumsi, Anda sudah paham ya, beban konsumsi, misalnya bayarnya pakai kris ya. Beban konsumsi setiap kali makan pakai ini, beban transportasi, untuk beli bensin, beban beli makanan sama jajan, masukkan beban konsumsi pada bank. Mau nge-gym, ditulis beban gym pada bank. Terus iuran kelas, misalnya setiap minggu ada iuran kelas, berarti beban aneka iuran pada kas. Beli makanan jajan. Terus Anda beli baju baru online, outfit atasan pada bank. Ya, beban transportasi, ini buat beli bensin, ini beli jajan makanan. Misalnya ngafe, misalnya Anda ngafe beli konsumsi. Terserah apakah ngafe itu mau Anda hitung sebagai biaya entertainment untuk Anda atau masuk ke konsumsi. Beban sis, misalnya zakat infak sedekah 20.000 ya. Terus ini si Agus nyaur utang, Agus memang senangnya utang ya. Kas pada piutang 100.000, berarti kasnya nambah, misalnya Agus nyauri cash, kas pada piutang, beban konsumsi, makan, jajan, dan seterusnya. Nah ini ada cuci motor, beban transportasi pada bank, investasi trading, misalnya investasi tambahan, masukin lagi. Terus beban konsumsi, beli makan, jajan, nge-gym, ya, iuran kelas lagi, makan lagi. Nah, di sini misalnya karena tradingnya kelihatannya lancar, maka di sini saya mau beli HP, ya, pakai pay letter. HP-nya harganya 800.000, nggak usah HP yang mahal-mahal. Misalnya, Anda belilah utang pay letter. Bunyinya gimana? Money pada hutang lancar. Karena misalnya 6 bulan lunas, misalnya seperti itu, 800.000. Ya, habis itu, HP-nya habis second. HP second apa iso tuku nih HP letter? Bisa ya. HP second. HP pada e-money. Berarti kan beli di sini 800.000. Ya, e-money-nya meskipun di sini nanti transaksinya e-money ya bisa sih HP langsung utang lancar, bisa seperti itu. Tapi kan karena di aplikasi kan muncul juga kan ini e-money sama e-money. Jadi beli HP second harganya 800.000. Berarti 2 kali itu. Beban konsumsi lagi, jajan terus. Oh, kirong dino ding 11 Bank piutang. Nah, ini Iwan nyaur utang. Iwan nyaur utangnya tak transfer 20.000. Beban transportasi, beli bensin, beli makan, sis. Nah, ini tanggal 14 utang sama Irwan misalnya. Kentekan duit, mulai kentekan duit. Setengah-tengah.
kendaraan duit utang karo si Irwan. Munculnya apa? Bank pada hutang lancar. Wan utang duit engko sik aku duit kok tak sahur. Ya. Maka di sini bank pada utang lancar sebesar 50.000. Beban konsumsi ya seperti biasa. Kemudian tanggal 15 uang saku dari orang tua dikasih 1 juta, beli makan jajan, beban transportasi, beli bensin, makan jajan, ya terus misalnya karena hobi nge-gym, terus ini di dekatnya gym itu ada catering sehat, terus ben ngirit, akhirnya tak nyoba catering sehat, bayarnya cuma 300.000 buat berapa hari gitu. Maka nyobalah catering sehat 300.000. Rodok ngirit nyatet anggo beban konsumsi. Iki aslinya Budi sing males. Ya. Tulisannya beban konsumsi terus kok. Ya, beban nge-gym sekarang 10.000. Nge-gymnya bayar 10.000 setiap kali datang, nggak membership. Terus aneka iuran kelas, terus beli buku ATK masuk ke beban lain-lain. Terus di sini HP-nya yang tadi kita nggak terlalu bermanfaat ya. Wes mau menawa sing gelem tuku wong tuku ya second, akhirnya dijual ternyata laku 950. Maka di sini muncul bank pada HP dan keuntungan lain-lain. HP-nya kan berkurang 800 karena nilai HP-nya 800. Terus muncul keuntungan lain-lain 150. Ya. Terus ada e-money utang lancar ini untuk top up nyaur utang yang lalu, terus daripada tanggungan kita bayar sisan nih e-money ini dibayar lebih awal. Prosedurnya seperti ini, dari bank saya transfer ke e-money, bayar utang lancar. Habis itu dari e-money saya bayar ke utang lancar, ya top up e-wallet plus nyaur utang. Jadi ada cara seperti ini. Terus kafe, bayar parkir, beli bensin, makan, jajan, nyusun, dan seterusnya. Sama terus ini, ganti oli, bahan transportasi, dan seterusnya. Ya, terus akhir bulan, kelingan, wah HP ini sing sijine rong lunas. Iwaya bayar, Anda minta sama orang duitnya selantai. Anda minta sama orang tuanya, orang tua 300, Anda masih punya uang sedikit. Nggak mau minta semua. Maka Anda minta sama orang tua. Bank pada modal orang tua. E-money-nya ini untuk bayar HP itu, utangnya HP yang ini ya. Ini kan di atas ini kan ada beli HP ini. Ya. Nanti mau. Oke. Ya, e-money pada bank, dari bank ditransfer ke e-money, habis itu untuk utang lancar pada e-money. Ini digunakan untuk nyaur utang HP, potong e-wallet. Ya, gimana Radit? Izin bertanya Bu, kalau pakai tabel yang kemarin itu masih boleh kan? Jadi kita tinggal nambahin yang Boleh. dan lain-lain. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya. Ini kan sebetulnya sama Izin, aja Bu. kan sama tabel yang kemarin. Ya. Kalau apa nanti tuh di share-nya tabel ini tuh bisa diedit gak ya Bu? Ini bisa. Iya. Oh. Ini iya, nanti Bu. kan di share biasa toh kan ini, tapi kan Anda harus, kalau ini Anda harus ngedit, harus download sendiri, di download DW, editan DW, nggak bisa diedit di file saya. Iya, Bu. Mau saya Terima editing kasih. aku. Ya. Ya, ini e-money pendapat misalnya habis itu Anda ada keuntungan trading nih. Ya, terus keuntungan sebagian Anda tarik dalam bentuk e-money pada pendapatan sekian. Jelas ya? Ini transaksi. Yang ini yang penyesuaian. Nah,
buku besar udah, neraca lajur. Nah, neraca lajur ini yang penyesuaian dari sini. Ya, gimana Naila? Bu, ini kan yang ditransaksi, apa itu namanya, khusus cash apa yang online masuk situ, Bu? Ini kan versi saya aja. Ini kan orek-orekan saya. Anda nggak munculkan ini pun nggak apa-apa. Langsung ke jurnal. Kalau memang Anda punya catatan sendiri, ini transaksi nggak wajib muncul. Cuma kan ini saya munculkan supaya lebih mudah untuk Anda. Cuma ini masih saya campur sih memang. Anda kalau pengen lebih jelasnya kan berarti mau nggak mau lihat sini mana yang bank, mana yang kas. Jelas. Ini memang salah tulisannya sisa uang. Ini kan saya akan berasumsi ini duit saka wong tua sakmene. Ini kan hitung-hitungan kasar saya. Tapi kan saldo awalnya di sini. Kasnya kan si mahasiswa kan masih pegang duit 125, di bank masih ada 74, di e-money masih ada 26. Ini kan saya berhitung dengan asumsi tidak terlalu mengganggu. Yang ada di sini saya set supaya sini sisa uangnya dari 1 juta ini nek kayak uang tua 1 juta ngene iki ngontek piro. Mudah Mbak? Mudah ora? Naik? Berarti sisa uangnya itu terdiri dari kas sama bank, Bu? Ya. Ini kan dari bank semua atau ini orang tuanya kan ngasih dalam bentuk bank lagi. Gitu loh. Ini kan. Tapi di sini di bawah ini kan transaksi ada yang kas juga. Transaksinya ada yang kas. Kalau orang tua saya ngasihnya cash gimana, Bu? Nggak apa-apa kan, Bu? Ya berarti nek kene metune kas toh. Nggih, Bu. Kalau Anda makannya pakai kas ya berarti nanti berarti persediaan makanan pada kas, beban konsumsi pada kas. Ini biasanya nggone kantin nggak tahu, Chris. Soalnya saya sekarang pakai cash semua, Bu, karena orang tua sering jenguk jadi sekalian ngasih uang jajan pakai cash gitu, Bu. Gitu. Oke lah. Enak men sering dijenguk ini. Oke ya. Ini penyesuaian. Penyesuaian ambilnya dari mana? Ini yang bawah sendiri. Ada beberapa yang disesuaikan. Ya. Ini dari mana? Dari jurnal yang ada di bawah sendiri. Jurnal penyesuaian. Ini ya. Ini saya masukkan setelah saldo-saldo yang ada di sini. Nah, ini mulai muncul penyesuaian. Makanya di sini saya tulis saldo penyesuaian. Saldo penyesuaian pun ini saya buat. Nah, ini tinggal saya kopikan. Saya linkkan, nggak saya kopikan ya. Saya linkkan dengan yang ada di sini. Ya. Saya linkkan dengan yang ada di sini. Anda kalau supaya tetap saldonya stabil, yang tadi ada di sini. Kalau misalnya Anda pas lagi ngitung yang jurnal penyesuaian kan nanti berubah lagi nih. Nah ini nanti Anda ganti neraca lajur yang bagian ini. Nanti diganti dengan yang ini. Ini kan rumusnya masih pakai yang neraca saldo. Nanti Anda ganti kalau Anda sudah sampai ke penyesuaian, ininya Anda ganti ke neraca, diganti ke penyesuaian. Nah, yang neraca saldo setelah disesuaikan dari mana? Ini aja rumusnya dari sini, dipindah merene. Ya kan? Ini tinggal Anda lihat rumusnya. Itu sana rumus kabeh. Rumusnya dari mana? Oke. Dari sini neraca saldo setelah disesuaikan. Habis itu Anda menyusun laba rugi. Laba ruginya mana? Laba ruginya ya berarti dari pendapatan. Pendapatan itu yang mana? Yang kodenya berawalan 4. Yang berawalan 4. Nih. Terus sama semua beban. Semua beban dimasukkan. Ya. Semua beban dimasukkan. Maka di sini akan muncul bebannya 3 juta, pendapatan Anda 2
100.000. Beban Anda 3 juta sekian. Kreditnya 200.000. Berarti laba atau rugi? Ini adalah rugi karena bebannya lebih banyak daripada pendapatan. Rugi 3.198.000. Nah, habis bikin neraca, habis bikin laba rugi, bikin neracanya, ya, bikin neraca dari mana? Dari sini, yang selain yang di sini, ya, selain yang di sini, ya, ini dimasukkan. Nah, nanti muncul di sini adalah laba rugi sebelum pajak. Di sini ini mestinya ada akun laba rugi sebelum pajak, ya. Masuklah di sini. Totalnya adalah 54026. Baru setelah itu Anda menyusun laporan keuangan. Caranya bagaimana? Pendapatan. Ini ambil dari neraca lajur ini. Ya kan? Terus semua beban operasional masuk. Total biaya operasional sekian, laba rugi operasionalnya berarti 3 sekian. Nah, ada pendapatan non operasional dari mana? Keuntungan lain-lain ini 150. Keuntungan lain Anda 150. Berarti lumayanlah ruginya berkurang. Jadi rugi bersih Anda 3.198. Terus, laporan perubahan ekuitas, modal ortu Anda dimodali ortu Anda 32 juta. Ternyata rugi sekian. Ya, ruginya dari mana? Ini lihat dari sini, rumusnya ke sini. Ini modal ortu dapat dari mana? Dari neraca lajur. Ini semuanya rumus ya. Ada yang dikembalikan ke ortu enggak? Misalnya sugih kembali ke wong tua ya, iki kesempatan Anda adalah mengisi di sini. Nah, ini tugasmu ngisi yang kene iki. Nah, ini yang disebut dengan Anda ngentekke wong tua. Modalnya berkurang. Ya. Dikai modal piro-piro entek. Ya, tapi ya wong tua ini kan bentuknya investasi. Tugas Anda sok ben dikembalikan ke ortu berapa. Tapi mau berapapun yang Anda kembalikan ke ortu tidak akan pernah cukup. Ya. Nah, ini aset ambil dari mana? Dari neraca lajur. Kolom K. Keluar aset lancar total sekian, aset tetapnya sekian. Ya. Ketemu aset total sekian. Hutang lancar 550, modal orang tua 29. Kewajiban dan ekuitas total ini penjumlahan dari ini. Jelas ya, ini ngambilnya dari sini. Sampai sini any question? Saya, Bu. Ya. Tadi yang pas peralatan kayak kipas angin, terus yang lain-lain yang ada di kos lah. Kalau pas nggak di kos terus di rumah sendiri gimana, Bu, ngitungnya, Bu? Nah, kamarmu ono barangnya apa wae? Oh, yang ada di rumah. Yang ada di kamar itu Iya ya, Bu, toh. semuanya, Bu. Iya toh. Itu kan barang-barangmu toh, dimodali wong tuamu toh, wis ning jero kamarmu. Oh iya, Bu. Bu, Terima misal kasih, Bu. kalau nggak ada utang piutang gimana, Bu? Nggak usah ditulis berarti. Ya berarti 0 toh. Ya, berarti 0 toh. Anda yakin nggak ada utang piutang? Koncomu utang mbok ikhlas ya kabeh. Yakin nih. Nggak ada, Bu. Ada. Mesti ono lah, koncone utang-utangnya tetap mesti ono. Mbok bayare nganggo yen kan, rapi ya ono duite. Ada lagi yang mau tanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya.
Kalau nggak pakai rumus-rumus VLOOKUP itu manual aja boleh nggak, Bu? Nggak paham soalnya. Ya kan tinggal lihat rumusnya. Bagian mana yang Anda nggak tahu, nggak paham ini murani silah sinau. Ini kan X lookup. Lihatnya dari mana? Misalnya ini kan Anda tinggal ketik X lookup E4. E4 ini berarti iki ya. Terus akun sakmene. Kenapa kok saya menyarankan Anda menggunakan rumus? Kalau pakai rumus, misalnya ada kekeliruan, Anda tinggal mengganti dari sumbernya. Ya, mengganti dari sumbernya. Jadi Anda nggak repot misalnya angka-angka dan sebagainya. Keliru Anda tinggal mengganti sumbernya. Ini misalnya saya nggak pakai rumus, kemudian saya salah di sini, ya, atau salah di ujung sini, maka saya akan mencarinya akan semakin sulit. Tapi kalau saya salahnya itu misalnya ya, ini keliru, memburi kan keliru kabeh. Kalau saya nggak pakai rumus. Kalau saya nggak pakai rumus, ini tak copy biasa, tidak pakai rumus. Akibatnya apa? Begitu ini satu salah, maka saya akan buset di beberapa tempat. Harus mengulang lagi beberapa tempat. Tapi kalau misalnya saya pakai rumus, salah di satu tempat, saya tinggal men-trace ini kekeliruannya di mana. Ya. Ini E10. Dan saya juga ngeceknya enak. Misalnya Anda lihatnya dari mana gitu kan. Saya tinggal lihat. Ya. Ini kan dari B3. Iki loh, soal gini. Ini pakai gini ini memunculkan ini bagaimana? Ini pakai saya ini sama dengan. Jadi bedanya apa? Misalnya saya punya angka 1, 2, 4, 3. Ini aja deh. Kalau ini saya kopikan begini, saya kalikan, ini tak kopikan ke bawah. Maka yang terjadi ini adalah 0. Karena apa? Karena yang di sini akan, ini tak copy ke bawah sini, ini akan mengalihkan yang ada di kolom K sama L secara otomatis. Tapi kalau saya kasih tanda kayak gini, ini ya, ono kayak gini nih, maka yang dikopikan hanya titik itu saja. Misalnya saya cuma butuhnya, saya pengennya ini semua dikalikan 154. Nah, iki sidik rapopo mbok ketiknya 154, 154, 154. Tapi pada saat Anda harus sampai ribuan kolom, ini Anda pakainya gini. Ini kali ini. Terus habis itu Anda pencet FN di komputer Anda sama F4 yang ada di atas. FN yang ada di bawah itu sebelahnya Ctrl, Shift, dan sebagainya itu. Sama F4 yang ada di atas. Nanti akan muncul kayak gini. Ya, tanda dolar. Nah, arep mbok manual ya iso dipilih L4 isik baru mbok kayak dolar-dolare di antaranya. Nah, kalau seperti ini, maka yang terjadi adalah pengalian ini dengan ini. Yang ini adalah pengalian ini dengan ini. Yang ini adalah pengalian ini dengan ini dengan ini. Ya, jadi ini untuk mematenkan nggak perlu ikut ke apa namanya nggak ke copy bawahnya. Yang di copy cuman ini aja. Nah, ini juga sama. Ya, paten di B3 sampai 64. Ya, ini juga kopikan terus ke bawah. Ini karek ngetut ke rumus ini. Jadi X ininya lambang dolarnya ini fungsinya untuk mengunci sel. Ya. Jadi kalau saran saya tetap pakai rumus. Karena saya ngeceknya nanti gimana kalau Anda enggak pakai rumus. Ini untuk sokondi, untuk sokondi. Ya, disarankan pakai rumus. Kalau Anda nggak pakai rumus, saya nggak bisa ngecek. Ya, ada lagi? Kalau sudah terlanjur nggak pakai, Bu? Jadi kayak rumus toh.
Kasih rumus tuh. Kalau sudah terlanjur gak pakai kan Anda tinggal sama dengan di oh iki jebok iso kondi kan karek misalnya ini katakan saya nggak pakai rumus pun misalnya tadinya 800 kan saya tinggal sama dengan di menurut tuh sekaligus Anda bisa ngecek punya Anda wis bener tenan apa urung. Bu, berarti kalau piutang yang tadi itu ya sebelum bulan apa namanya November sama Desember tetap ditulis. Iya, kan belum lunas toh? Sudah Udah dilunasi dilunasi, belum? Bu. Udah. Udah dilunasi, enggak usah ditulis. Yang belum dilunasi. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Yang belum dilunasi. Kalau sudah dilunasi nggak usah ditulis. Oke, ada lagi? Ada lagi enggak? Yakin? Enggak ada yang mau nanya? Ini cukup jelas? Yakin, Bu. Yes. Insya Gitu Allah, ya. Bu. Gitu ya. Oke. Kalau gitu sekarang saya minta yang kelas A kameranya dinyalakan. Budiah ya tak nguruke kamera. Tak screenshot sih. Yang kelas A dulu, yang kelas B nggak usah dinyalakan dulu, nggak apa-apa. Nanti habis itu kelas B tak screenshot sih. Saya dulu nih. Yuk. Bu, saya berdua Diva, Bu. Ya, dinyalain kameranya. Bacain dulu sebisa. Bu, nggak bisa dinyalain, Bu, kameranya, Bu. Nggak bisa dinyalain piye. Izinkan. Kita kabari. Kelihatan, Bu, kelihatan. Apik toh? Nggih, Bu. Loh, gue malah urut ke. Kok putih banget punya aku ya, Bu? Kok bisa gitu ya? Ini nonton apa, Bu? Saya dong. Kalian Majapahit banget kayak gini, wah-wah gitu loh. Emang norak kita, Mas. Baru pernah perdana. Norak. Kasih paham, Dip. Nah. Baru norak. Aja desa-desa banget, Cak. Rifan kelas A. Masih muda juga, Bentar, aku screenshot dulu, Bu. Iya, kok hari kita screenshot. Putih banget ya. Loh, Bu, itu ada yang ikut on, Bu. Padahal kelas B, Bu. Ada yang Kelas A dulu. Kelas A dulu. Kelas A dulu. Niko, Cuk, Niko. Teman banget ya. Niko. Ini kapasitasnya oke loh, ini kursinya juga sing kosong ini di sini sih. Loh, itu Romi kelas B kok ikut on kamera sih, Bu? Walah, wong ndi kuwi? Wong ndi kuwi? Oke, Po. Kamu kok semanjak. Ya Allah. Kok cuma dikit banget ya? Widih, siapa? Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
likur, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, cek 36. Kayak ndang cepet screenshot kesuwen iki. Bu, nggak bisa Bu kameranya. Ya Bu, sama Bu.
Kamu tidak melihat keindahan Nggak bisa, duduk di kelas ini. Gak bisa. Iya Bu, kamera tidak Kamera boleh aku ketemu nge-freeze. kan masa? Diizinkan dulu Mas. Mana Disable diizinkan keluar gimana? Kena disable itu di onin dulu. Mukanya Indra diliatin ya, mukanya Indra. Ram. Gambarku nge-freeze. Nomor Rafif. Romi on dulu. Di laptop saya, gambar saya nge-freeze, Bu. Oh, Sama Bu. koneksimu elek berarti. Ya. Loh, Iya, Bu. saya Tahan. pakai XL. Ada sih. Bagus sinyalmu, Mas. Tahan 5 jam. Tahan 5 jam. Tahan 5 detik. Aku jahe sing elek, Bu. Secis 1, 2, 3, 5 detik. Jangan bergerak ya. Bu, Ada saya di penampakan. bangku Lama banget ASK ya. Bu. Ada penampakan, Bu. Nah, Kok gambarku nge-freeze ya? screenshot apa sih kontrol apa? Belum berhasil foto ini mau no sing malah kok. No sing ngubah kok. Bu, di punya ibu saya nge-freeze gak, Bu? Apa kuwi, Kang? Bu, saya pindah kursi atas bisa nggak, Bu? Kang, kamu Ibu kayak nggak penampakan, kelihatan. Kang Yosep. Gambarku nge-freeze semua. Apa iki Kang Fahmi? Apa, Mas? Lang. Info Lang. Waduh. Aku pada Info murah. lah. Pak Ratu. Saya sama Rene. Wah, gantengnya, Mas. Wah, penampakan ya. Anteng-anteng. Loh, gambar. Meneng sik cah. 1, 2, 3. Yuk gantian yuk. Gantian. Sabar. Tenan. Nggak bisa Ini on kamera Bu. Saya Gimana record caranya saya, Bu, on kalau nggak kamera? ada, Bu. Kameranya Bentar. siji nih. Tiko Bu, Gilang. Kelas B. Bu nggak bisa on kamera Bu. Ya, awak Bu, Kang, tolong Kang. laptopnya nggak punya kamera, Bu. Oh, laptopnya. Gina kilo. On kamera Yang apa nih? laptopnya nggak ada kamera. Nge-freeze ya? Gila gimana, Gila? Gimana bisa Bu? Ya Allah. Rom, on kamera atau on? Rom. Kepet. Nggak bisa on kamera Bu. Kesukaan ayo cepetan. Bu, aku gabung Oh, yang sama kelas teman. Ini kelas B udah semua nih. yang Belum kelas Bu, nggak bisa on kamera Bu. Nunggu Romi, Bu. Nunggu Ya, Romi. Gila nggak Romi ada, yang Bu. belum. Gila nggak ada. Bu, Rom, nggak yang bisa di on Rom. kamera Bu. Tidak menikmati enaknya foto bersama. Waduh lah, gimana ini Bu? Waduh, laptopku lah. 0,5 Bu, 0,5. Tarik Saya- dulu. saya- saya- HP-mu, tarik. Lang. Tani lu. Tarik di bengkel, Gila. Petan selat Gimana ditinggal. Bu? Masa ditinggal Bu? Udah berjuang Iya dari tadi cepet. loh. Lah, nggak bisa Bu. Gilang tinggal aja, Bu. Gilang. Ojo aket Ya, mah aku tinggal aja, lebur Bu. anu perjuangan Ada itu gue di sini Bu. Kalau enggak, anu Lang. Ayo Tarik teman-teman. dulu, Kok nggak bisa ya Bu? Dah, nggak bisa ya Bu. apa kendala? Bahaya ilahi ngono, Gun. Ini tes aku apa belum Bu? Bu, kamera aku nggak bisa Bu. Sama Bu. Kamera aku nggak Pakai bisa. kamera aku aja, Bu. Ini kok nggak ada ya Bu? Bu, Oh, kamera yang slow mana ya, banget, Bu? Bu. Fotonya nggak keluar. Ya wes. Gimana Dah, nih Bu? sebisanya. Kameranya nggak Level Anteng lihat, sik, Pak. Halo, Rifan. anteng sik 5 detik. Itu yang nggak on Bu, kamera. Gun wek cahaya ilahi ngono, Gun. Iya, Gun, orangnya, Gun Gun. wek cahaya ilahi ya, Gun. Yo, siji 1, 2. Bu, Tiga. saya belum gimana Bu? Lah, lagi. Itu kening siapa, cuy? Ngalangin, cuy. Waduh. Nggak bisa Bu. Gun, Walah. cahaya ilahi, Gun. Anggun cahaya ilahi wi Anggun. Piye ki aku nang di sini. Bu, Aku aku piye, bertiga Raisa, nggak Bu? apa-apa ya Bu. Piye Boxer.
Lah kalau yang nggak bisa caranya gimana biar di absen, Bu? Putal orangnya. Putal orangnya. Gua enggak ngono nya. Lamanya. Iki aku ra iso iki. Syarat aku. Yo ben ganteng, Bos. Kowe lah songe ganteng nih. Pede Nah, sampai Alif. Buyak bisa boleh. Ya. Iki Bang. Iki aku piye, Bos? Tenang. Angger jenengmu bener iku wis otomatis kerekam absene, ra usah wedi. Angger sing jenenge bener lah ya, jenengine keliru ya. Alhamdulillah. Namaku nama nganu iki. Asa aku ra ketok ndinge. Iya. Wong iki ya. Nganu. Jelas saya Ayo Abe kau sayang Aska. Rasanya boxer ser. Ya Allah kebelah ali boxer Kang. Boxer karo sapa kuwi? Apa sing iku, Cuk?